Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama akademisi hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Irawan. Kang Asep, kita lanjutkan dialog. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Kang, gimana caranya untuk melakukan pengawasan yang efektif dan benar-benar ketat terhadap kinerja hakim? Ya, saya kira kalau pengawasan sudah maksimal. Persis bagaimana bahwa Mahkamah Agung mengawasi perilaku hakim. Tapi kan masalahnya tadi kembali ya, mindset para hakim itu masuk Jakarta bukan untuk mengabdi ya, tapi untuk tadi ya, kita banyak kasus lah ya, bawa komando dulu si Nuradi dan si Rizka Rakop dan kawan-kawan itu. Kang. Nah sekarang kan Mahkamah Agung sudah tahu, diturunkanlah tanpa pengawasan pun. Kalau hakim-hakim nanti yang akan di bawah rombongannya Nugroho CS, Alberto CS akan melakukan, nggak diawasi pun mereka sudah takut dengan sendirinya, takut sama Tuhan, karena mereka judul putusan itu demi keadilan pesan ketua anak mesa, bukan demi Kang, tapi pengawasan yang dilakukan KJ itu kekayaan, kan bukan demi kewanitaan kan. Saya termasuk sejak awal, KY itu bubarkan, nggak jelas organisasi KY itu. Saya kasih tahu, KY itu hanya menilai ya perilaku, bukan di putusan. Sekali lagi, ya malah sekali lagi, kalau bagaimana pencalonan hakim agung, dia masih transaksional, masih kepentingan ikatan emosional. Jadi soal putusan KY mah nggak boleh masuk. Justru itu pengawasannya teknisnya di Mahkamah Agung. Ketika dia, misal contoh, mereka ada putusan 6,5 tahun. Nah, kebetulan ketemu hakim tingginya, si Teguh, ya, dihajar sama si Teguh, dikasih 20 tahun. Nah, itu kan hakim masing-masing. Kayak mah nggak ada yang gitu-gitu, cari panggung aja. Maka saya bilang di awal, nggak jelas tuh organisasi kaya itu, bubarkan aja. Karena tidak memberikan apa reward sama para hakim. Kerjanya cuma cari-cari, udah gitu kalau ramai ribut, kalau media ngomong ribut. Nggak jelas organisasi kaya itu. Saya katakan, nih, saya nggak takut. Berkali-kali saya katakan di media lain juga. Yang itu nggak ada hubungannya, kayak nggak pernah membantu ngurusin begitu. Boleh tanya tuh Ketua Muda Pengawasan atau Pak Narto, Ketua Mahkamah Agung. Dulu bagaimana saya berjuang untuk menaikkan gaji hakim. Dari zamannya Orde Baru tuh. Tapi yang namanya pengawasan itu kan pengawasan kepada putusan sekalipun kan tidak akan berimbas terhadap putusan yang sudah dijatuhkan. Hakim kan harus benar-benar imparsial dalam hal ini. Putusan itu pengawasannya namanya upaya hukum. Ya, jadi kalau di PN 6,5 tahun, silakan hakim tingginya dapat yang benar, hakim agung dapat benar, bukan diskon. Kan faktanya kemarin hukum PN bagus, PT dikurangi, MA kurangi, padahal MA tidak punya kewenangan ngurangi 253 itu penerapan hukum ya, kompetensi ya, berarti dengan hukum tidak ada kasasi, tapi hakim kasasi yang pernah kali kasus kemarin itu ya main-main tuh di Mahkamah Agung ya, yang KPK tidak pernah menyelesaikan kasus hakim agung di kasus Semarang dan beberapa kasus lainnya kan. Jadi kayak nggak bilang itulah, percuma. Saya katakan, nih catat saya katakan. Kita sambil nanti akan tampilkan grafis yang berisi kasus-kasus yang melibatkan hakim. Selama ini kasus-kasus besar yang melibatkan hakim. Tapi sampai sebelum kita tayangkan slide-nya, Kang Asep, tadi Presiden Prabowo menyebut bahwa 18 tahun sudah hakim itu gajinya tidak naik. Tapi di 2024 melalui PP nomor 44 yang ditandatangani Presiden Jokowi waktu itu, golongan 3A itu sudah naik sekitar 30-35%. Jadi apa maksud di 18 tahun itu tidak naik? Ya, dulu tuh hakim tuh terikat dengan pegawai negeri, ya dilepas. Jadi kalau pegawai negeri naik juga. Nah, karena hakim pejabat negara, nah pemerintah lupa, ya lupa yang naik pegawai negeri terus, hakim terlupakan. Nah, karena hakim itu kan nggak boleh ngomong, nggak boleh teriak, yang teriak kita luarnya gitu kan. Teman sekarang seolah di PHPI itu ya ke 18 itu gaji harus naik. Tapi kalau naik dari 2, sekian 300% lah katakan, kan cuma 6 juta, katakanlah 9 juta. Kan masih kecil, masih kalah sama pegawai Pemda. Ya, maka saya katakan, kalau naik berbasis kinerja, nah contoh kinerja yang paling gampang, nanti tunggu nih para hakim yang Jakarta kemarin prosesnya Mahkamah Agung melakukan penggantian dengan hakim-hakim Nugroho CS itu. Nah kalau ini nampak kinerja bagus, maka tidak hanya gaji yang harus dinaikkan, gaji dengan tunjangan disatukan, itulah penghasilan hakim bersih. Katakanlah 50 juta, saya kira ya senang. Tapi kalau sekarang seolah-olah gaji 18 tahun, 2,5 juta, jangan bohongi rakyat lah. Ya, rakyat sudah tahu, dan itu dibedain antara gaji dan tunjangan. Maka yang ideal tuh gaji tunjangan satukan, itu naikkan. Kalau berbasis kinerja, jangankan 280%, 1.000.000% ketika hukum tegak dan keadilan dirasakan, keadilan bermartabat tadi, saya kira publik pun tidak akan keberatan. Oke, ketika Anda memperjuangkan gaji hakim saat Orde Baru tadi Anda bilang, apa yang terjadi saat itu? Silakan tanya saksinya tuh beberapa hakim agung, ketua muda, bagaimana kita memperjuangkan dulu hakim ya supaya gaji naik hakim ya.
silakan tanya bekas ketua KAI itu Eman atau Suparman di Jogja atau di Bandung di Unpad ya. Tapi ini tidak mungkin saya lakukan di publik. Bagaimana kami melakukan supaya gaji hakim naik dulu kan? Ini saya kira bisa di belakang panggung saya bisa cerita panjang. Tanya tuh ketua muda pengawasan. Saya dulu lakukan ketika ya berhadapan dengan Presiden Soeharto Orde Baru bagaimana gaji hakim naik. Setelah itu direformasi dengan KAI itu. Kita juga berjuang. Ya. Salah satunya udah meninggal tuh almarhum KPT Bengkulu, saudara Lili dan beberapa hakim lainnya. Termasuk ada hakim yang ditangkap juga tuh kemarin satu. Gitu. Saya juga sesalkan ya. Yang hakim tipikor tuh Jubirica Selatan, Yuyamto. Termasuk yang kita. Tapi kan faktanya ternyata mereka bermain begituan. Jadi sekarang sebenarnya di dunia itu udah prinsip umum ya bahwa gaji hakim itu tertinggi dari semua pegawai karena dia wakil Tuhan. Wakil rakyat harus kalah, tapi wakil rakyat lebih tinggi dari gaji wakil Tuhan. Makanya saya bilang, tapi kita tunjukkan oleh hakimnya. Nah hakim kita itu hakim-hakim bermartabat, memuji citra, wibawa, martabat. Hakim yang agung memang agung sesuai konstitusi kita ya. Dia menegakkan keadilan hukum tadi. Nah ketika itu kewajiban negara justru. Tapi kalau sekarang dipertunjukkan kemarin fakta, ya dari Nuradi, Richard Rakop, kemudian 60 miliar kita bikin geger dan kasus Surabaya, beberapa kasus Cirebon dan sebagainya. Ya sekarang publik juga pasti akan tidak rela, tidak ikhlas. Tapi ketika tadi kinerjanya menunjukkan, misalkan putusannya diakui, dihormati karena rasio disidendinya, etnos logos patosnya sesuai dengan ya itulah wakil Tuhan mengeluarkan. Saat inilah bahasa sederhana, putusannya itu bisa diterima, ya putusannya adil, ya. Bagi semua pihak yang berperkara, bagi pihak para publik. Saya pikir itu negara harus hadir. Justru tadi bukan 280, 100 juta % hadir. Tapi kalau sekarang faktanya hakim tidak menunjukkan bukan sebagai hakim, harusnya sebagai hakim yang seharusnya hakim tapi bukan hakim. Ya nggak bisa naik gaji. Kita akan tampilkan, Kang Asep, karena Anda menyebut-nyebut nama hakim, kasus hakim yang bermasalah, kita akan tampilkan di slide. Ada 3 kasus besar yang akan kita tampilkan. Silakan teman-teman. Oke, ini yang pertama adalah suap 3,2 miliar, kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh. Nah, dia tidak sendiri, Hakim Agung loh, dia tidak sendiri, ada hakim lainnya. Ya, kita nanti akan bahas lebih lanjut, Kang. Berikutnya. Ya. Kasus suap kedua ini sangat mengejutkan. Jawa Timur, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya diduga menerima suap 5 miliar terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Ini juga yang jadi geger. Dan yang ketiga, ini tidak kalah besar, kasus CPO. 3 hakim diduga menerima suap 22,5 miliar terkait putusan lepas dalam kasus korupsi izin ekspor CPO. Masih banyak, masih mungkin bisa dibilang puluhan lain yang melibatkan hakim. Silakan komentar Anda, Kang. Ya, nah tadi yang pertama ya, dulu itu zaman Orde Baru kita timulah supaya ada hakim non karir, Gazalba CS itu. Justru sekarang di peradilan itu dirusaknya oleh hakim non karir. Saya sebut kasus Tasik, kasus Bandung, ya, kasus Surabaya, kasus Semarang, Kalimantan, ya? Imas TS. Itu kan mereka sampai Gazalba ini hakim non karir yang diharapkan mereka malaikat, ya ternyata maksiat. Nah, kasusnya banyak kan? Nah itu selesai. Mahkamah Agung juga dirusak bukan oleh hakim. Nuradi, Richard Rakop itu bukan hakim, karyawan, tapi rusak. Korps hakim. Tuh Yuyamto yang sebenarnya masuk rombongan tadi, hakim progresif, tapi tergoda juga karena tekanan atasan ya, bosnya si Arif tuh wakil ketua. Akhirnya dia bermain, dapat kembalikan 2 miliar. Temennya tuh yang malah hakim agama, diumpetin tuh hakim agama tuh yang non karirnya diumpetin di bawah. Tolong itu, saya sebut, saya nggak takut, silakan, nggak usah takut. Saya cintanya kepada teman-teman junior saya di Mahkamah Agung supaya mereka tunjukkan. Maka saya bilang tunjukkan dulu lah bulan Juli nanti rombongan Nugroho CS kalau itu udah menunjukkan, silakan gaji berapapun. Tapi kalau publik sekarang sedang melihat keadilan ini dirusak oleh para pencari keadilan, ya, dibungkus oleh para pengacara mafia-mafia itu kan, ya ngapain mesti gaji? Itu tidak merupakan motivasi, ya justru akan menimbulkan transaksional tadi. Tapi kalau kinerja hakim ditunjukkan, Nugroho CS, Albertina Host CS nanti mulai bulan Juli katakan mulai bertugas Jakarta dan mengadili teman-temannya yang disebut tadi nama-namanya, ada yang ketiga itu diadili oleh mereka dan ditunjukkan rakyat puas publik. Saya pikir nggak ada masalah kok tadi saya katakan, 1.000.000% pun wajib negara hadir. Tapi kalau enggak, jangan-jangan masih jiwa kop, misalkan dulu tuh ada kasusnya, ya, siapa penggantinya tuh hakim agama yang profesor itu, yang sekjen itu, mau dihukum berat sama si Teguh, pada intervensi, ya hukumnya ringan. Tuh, ada kan penggantinya si Nuradi. Ya, nah, tapi kalau misalkan mau temen, mau siapapun depan hukum sama, yang beda kan depan mertua kan, gue sikat. Kang, terakhir sekaligus penutup, ketika Anda dulu menjadi hakim, apa godaan terbesar dan bagaimana itu datangnya?
Ya, harta, tahta, wanita, Tokopedia, Sophia, Lazada, Sophia Lacoba. Itu banyak, cuman akan kembali ke kita, ya. Saya juga makanya keluar, lama-lama juga kita tergoda. Lihat, coba masa enggak? Itu buktinya mainannya kan triliun, bukan ya Jakarta. Saya kan Tangerang aja dulu kita sering digodanya 30 miliar 25 tahun yang lalu. Oke, ya. artinya tidak manusiawi mereka. Konflik of interest itu tidak harus dilakukan secara tatap muka, tidak harus ketemu dengan orang yang mau berperkara langsung. Itu tidak menjamin. Oh, tidak menjamin. Justru saya bisa cerita 1000% cara mendapatkan duit disogok oleh para pihak, terutama mafia-mafia pengacara itu yang suka main, ya, mafia yang suka main dan hakim yang suka main. Itu tahu. Saya bisa cerita, bisa 7 episode di sini, ya. Itu banyak. Jadi itu kalau boleh nggak ketemu, yang nggak boleh ketemu di pengadilan, tapi ketemu nanti di tempat di mall. Tuh, sepenuh mall itu tempat ketemu. Saya sebut juga hotel-hotel tertentu, tempat-tempat wisata tertentu di luar negeri. Tanya itu, kayak itu yang dulu si Pak Eman, dudonya Eman sama Suparman, itu tahu kita sering tuh. Saya ketua kayak namanya Suparman itu, namanya Eman. Suka pura-pura kita jadi orang gimana, tapi kita tahu tuh kalau gimana. Jadi sekarang walaupun batasan nggak boleh ketemu di pengadilan, mereka bisa ketemu di dunia lain dan mereka nggak ketahuan. Tapi kalau jiwanya jiwa hakim sejak awal, seperti Nugroho Albertinao, mereka benar-benar hakim, betul-betul jiwa dan para hakim yang sekarang ditunjuk itu, mereka akan bisa. Mereka nggak tahu duit, nggak ngerti duit. Oke, kita rindukan sosok-sosok hakim seperti mereka. Ya, Kang Asep, terima kasih banyak sudah berbagi di NTV Prime. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam. NTV Prime Bulletin masih akan kembali dengan informasi lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami.